Oke, pelajaran untuk PPL 2 kita lanjut di pelajaran fisika ya. Sebelum itu Pak Robi akan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Sebelum pembelajaran kita mulai, ya, coba disiapkan dulu alat tulisnya, buku, dan pulpen. Apakah semuanya sudah siap? Ya, Pak. Ya, Pak. Coba akan Pak Robi cross check untuk pesertanya, apakah sudah hadir semuanya. Oke, ada 15. Ya, jadi semuanya sudah hadir. Untuk kegiatan hari ini akan Pak Robi pandu lewat PowerPoint, akan Pak Robi sharekan. Untuk pertemuan kedua ini, kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya, yaitu tentang Archimedes, debit air, dan kontinuitas. Apa itu nanti kita akan pahami secara bersama-sama di sini. Ya. Namun sebelum materi ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa ya. Mohon dipimpin dulu untuk Ketua Kelas Oka Mario, dipersilakan. Mari teman-temanku sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Nah, ini ada kegiatan apersepsi. Jadi apersepsi itu adalah kegiatan yang mengaitkan materi sebelumnya atau kegiatan di mana kalian mengingat. Coba, siapa yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Pertama kita belajar tentang hukum hidrostatis atau tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu adalah atau tekanan yang disebabkan oleh zat cair yang berada dalam kesetimbangan atau statis bahan. Jadi ini materi yang kemarin. Untuk tujuan pembelajarannya, ini melalui proses pembelajaran materi fluida statis, Archimedes dan debit air, ini ada statis dan dinamis. Menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan jujur dan teliti dalam menerapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan fluida statis dan dinamis, sesuai dengan ide-ide baru berdasarkan berbagai sumber. Nih, seperti yang Pak Robi tadi jelaskan, untuk garis besar kegiatannya seperti ini. Pembelajaran dengan Zoom, nanti siswa akan diminta melakukan diskusi dan pengamatan dari video pembelajaran dalam bentuk LKPD. Tahu ya LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Kalau zaman dulu bahasanya LKS, lembar kerja siswa. Coba kalian nanti ya pahami dari video berikut. Pak Robi akan setelkan. Kalian mengamati secara seksama apa masalah yang Pak Robi tampilkan di video ini. Oke? Bisa ya? Oke, Pak Robi coba tampilkan. Coba. Setelah kejadian memilukan dengan kapal selam Indonesia KRI Nanggala 402, kapal selam kemudian terus menjadi ramai diperbincangkan di Indonesia. Untuk kegiatan hari ini, seperti biasa kita melakukan pembagian kelompok. Siswa nanti akan dibagi menjadi 5 kelompok ya. Siswa akan dibagi menjadi 5 kelompok, kemudian mendiskusikan masalah tersebut dan menuliskan hasil diskusi ke dalam LKPD yang sudah diberikan. Kita akan bagi kelompok hari ini. Seperti biasa kita menggunakan random secara online. Jadi tim pertama ada Nova, ada Tintania, ada Dwi. Tim 2 ada Yeni Puspita, ada Krisna. Oke, kemudian nanti kalian diberi waktu penyelidikan 20 menit. Ya, setelah pengorganisasian nanti kalian diberikan waktu 20 menit untuk mengerjakan modul. Untuk pertama, yaitu tentang praktikum Archimedes. Pak Robi akan tampilkan video praktikumnya. Siap ya? Oke. Jangan lupa untuk diamati dan kemudian disalin langsung hasil pengamatannya. Tuangkan hasil pengamatanmu
ya ke dalam LKPD. Pak Robi beri waktu. Untuk video berikutnya akan Pak Robi share di WhatsApp. Oke. Sekali lagi Pak Robi ingatkan untuk kegiatan berdiskusi jangan lupa gunakan masker ya. Pak Robi sudah berikan himbauan di WhatsApp. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita seperti ini ya. Oke. Baik, Pak. Pak mau bertanya, Pak. Ya gimana? Penampang itu yang kayak gimana, Pak? Nggak paham. Penampang itu apa gitu, bentuknya kayak gimana? Penampang itu kalau misalnya nih pipa nih ya, pipa ini kan lingkaran loh. Itu namanya penampang. Jadi luas penampang itu luas lingkaran. Gitu. Ya. Luas Iya, Pak. penampang itu luas lingkaran. Paham. Oke. Makasih, Pak. Ya. Oke, kelompoknya Mariska sudah ada lagi nih, sudah masuk. Oke, ini sudah ada beberapa yang masuk. Kita mulai presentasinya ya. Kita coba dari kelompoknya Isaac Newton, karena ini mengumpul pertama. Kita coba kelompoknya Isaac Newton, kelompoknya Yeni. Kelompoknya Isaac Newton, coba langsung dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Isaac Newton akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada kegiatan pertama, bagaimana hubungan kadar garam pada wadah dengan reaksi telur? Jelaskan. Pada percobaan pertama, telur di air tawar, reaksi telur akan tenggelam. Karena pada percobaan kedua, di air garam dengan jumlah 1 sendok, reaksi telur akan melayang. Pada percobaan ketiga, di air garam dengan jumlah 2 sendok, reaksi telur akan mengapung atau terapung. Soal nomor 2, pada kegiatan pertama, kaitkan hasil pengamatanmu dengan konsep Archimedes. Nah, sekarang akan Pak Robi jelaskan. Secara keseluruhan, apa yang kalian amati itu tadi sudah benar, tapi ada sedikit perbaikan, ya. Ada sedikit perbaikan. Nanti akan Pak Robi berikan yang namanya penguatan, ya. Di akhir pembelajaran ini nanti akan Pak Robi berikan penguatan agar kalian jauh lebih paham dari apa yang kalian peroleh sekarang, seperti itu. Ada sedikit tanggapan dari Pak Robi. Yang pertama tadi tentang apa yang mempengaruhi besar kecilnya debit air. Jadi yang kalian cari debit air itu tadi adalah debit di bendungan. Seperti itu. Itu sebenarnya sudah benar. Namun yang Pak Robi inginkan adalah apa yang mempengaruhi besar kecilnya debit dalam teori atau dalam konsep fisika. Seperti itu. Jadi debit itu dipengaruhi oleh volume, oleh waktu pengisian, oleh kecepatan air, oleh luas penampang itu sendiri. Jadi itu yang mempengaruhi besar kecilnya debit. Untuk sisanya itu sudah luar biasa, kalian sudah baik. Itu. Oke, untuk kegiatan berikutnya, ini kalian sudah presentasi, laporan juga sudah Pak Robi terima lewat WhatsApp, sudah Pak Robi download tadi. Pak Robi akan melanjutkan kembali PPT, ya. Coba Pak Robi akan share kembali. Soal yang pertama, diketahui sebuah benda dengan volume 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya, berarti tenggelam ya atau melayang, ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1.500 kg per meter kubik. Jika gravitasi di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka berapa gaya ke atas yang dialami oleh benda tersebut? Sudah dicoba? Berapakah hasilnya? Sudah, Pak. Berapa?
7.500 Newton. Berapa? 7.500? 1.500 Newton. Oke, coba kita cek ya. Kemudian benda itu memiliki massa jenis atau bahasanya rho ya, 1.500 kg per meter kubik. Ada gravitasi berarti G sama dengan 10. Yang ditanya adalah gaya. Gaya itu force. F ya. Jadi F A ya. Jadi ditanya adalah FA. FA sama dengan rho kali G kali V. Ya. Rho kali G kali V. Kita masukkan nilainya satu persatu. Rho-nya 1.500, G-nya 10, V-nya 0,5. Kita kalikan, jawab hasilnya adalah 75.000 Newton. Oke, betul. Apa saja yang sudah kamu peroleh dari pertemuan hari ini atau dari pembelajaran hari ini? Coba. Yuk. Hari ini kita tadi belajar tentang apa saja? Coba. Yuk. Yang belum kelompoknya Mariska, coba. Kelompoknya Mariska. Apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Tentang hukum Archimedes Ya, itu dan yang debit pertama. air. Oke, terus? Debit air Mm-hmm. dan kontinuitas. Oke, jadi kita hari ini belajar tentang 3 hal, yaitu Archimedes, debit air, dan kontinuitas. Luar biasa pembelajaran hari ini. Nah, ini ada sedikit kesimpulan dari Pak Robi atau penguatan tadi yang sudah Pak Robi sedikit singgung di akhir. Jadi hukum Archimedes itu menyatakan bahwa sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair. Fa itu gaya ke atas. Itu dipengaruhi oleh massa jenis, fluida, rho, gravitasi, dan volume. Kemudian faktor yang berpengaruh pada posisi benda di dalam suatu zat cair adalah massa jenisnya, baik massa jenis zat cair maupun massa jenis benda. Hal ini menjawab pertanyaan dari kapal selam. Jadi kapal selam itu merubah massa jenisnya melalui suatu ruang atau suatu tempat yang disebut dengan ballast tank, yaitu merubah massa jenisnya. Sehingga benda itu bisa terapung, melayang, dan tenggelam. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Kalau bisa, kebetulannya banyakin, Pak. Oke, alhamdulillah. Luar biasa. Kemudian ini ada sedikit tugas. Kalian nanti akses di Google Form. Pak Robi tunggu sampai pukul 5 sore ya. Jangan lupa nanti selepas pulang dari sini kalian bisa mengakses Google Form. Kemudian mengerjakan soal yang ada di Google Form. Nah, untuk materi pertemuan berikutnya yaitu adalah hukum Bernoulli. Ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hukum Bernoulli. Oke. Pembelajaran kita sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan anak-anakku sekalian? Cukup. Sebelum pembelajaran Pak Robi tutup, ya, sebelum pembelajaran Pak Robi tutup, kita akhiri dengan berdoa. Sekali lagi, untuk pertemuan berikutnya, setiap kegiatan nanti kita jaga protokolnya, gunakan masker dan hand sanitizer. Oke, jangan lupa itu saja. Pak Robi minta tolong Oka Mario selaku ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pembelajaran ini selesai. Oke, monggo. Mari buat kawan-kawanku semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, itu kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, selesai pembelajaran Pak Robi. Ini semuanya sudah selesai. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di hari Kamis berikutnya ya. Untuk pelajaran fisika kita akan membahas tentang hukum Bernoulli. Oke, Pak Robi tutup. Saya ucapkan terima kasih dan selamat mengerjakan soal yang ada di Google Form. Pak Robi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Oke.